Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis Ba'dal Fajr, Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya dengan melaksanakan salat fajr, kemudian disambung dengan menuntut ilmu syar'i. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan ini adalah buah dari doa-doa kita seperti setelah salat ataupun di dalam sujud-sujud kita berdoa seperti di hadis Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka selalu kita berdoa, ya Allah, a'inni ala dzikrika, bentuklah aku atas selalu berzikir mengingatmu, wa husni ibadatik, dan berbuat amal-amal yang baik kepadamu, dan terus dalam keadaan bersyukur kepadamu. Maka seseorang dimudahkan ibadahnya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka adabku perih dan pedih. Dan dengan mudah Allah akan menjauhkan diri-diri kita dari kebaikan ini. Keluar dari pondok, kemudian kembali kepada orang awam, apalagi santri-santri yang belum mapan, tidak mempunyai ma'had dan seterusnya. Kalau keluar dari pondok, sudah bertahun-tahun belajar, mau jadi apa? Allahul musta'an. Maka bersyukur dan terus menerus dalam keadaan ketakwaan, agar Allah tidaklah menjadikan kalian kecuali orang-orang yang terus melaksanakan kebaikan. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitab Sahih Al-Bukhari, dan masuk kepada permasalahan Kitab Tauhid, yang mana Allah Jalla wa'ala sangat murka kepada kaum muslimin yang melaksanakan pembentukan makhluk, baik dengan menggambar ataupun dengan membuat patung-patung makhluk bernyawa. Maka ini disebutkan sebagai manusia yang ingin menyepertikan seperti Allah, menciptakan makhluk bernyawa, baik dengan tangan, digambar, animasi, ataupun dengan 3 dimensi patung dan yang lainnya. Maka hubungannya dengan tauhid rububiyah. Allah Maha menciptakan bentuk-bentuk makhluk bernyawa, dan ada makhluk yang menyepertikan dirinya dengan menggambar seakan-akan dia menciptakan makhluk, dan dengan membuat patung-patung manusia, hewan yang sempurna. Maka ini pembahasan kita pada hari ini. Maka dipersilahkan kepada ikhwah yang ada wali santrinya untuk membaca hadis. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadatsana Amr bin Ali, hadatsana Abu Asim, hadatsana Qurrah bin Khalid an Abi Jamrah at-Tubai, qultu bin Abbas qala inna bainana Qaddama wafdu Abdul Qais. Qaddama wafdu Abdul Qais an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu inna bainana wa bainaka al-musyrikin min mudar.
وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم خبرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها ممن وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا بالدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab qoulillah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadatsana Amr bin Abdullah hadatsana Abu Asim Amr ibn Ali hadatsana Amr bin Ali hadatsana Abu Asim hadatsana Qurra bin Khalid hadatsana Abu Jamrah At-Tubai qultu li Ibn Abbas qala qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu inna bainana wa bainakal musyrikina min mudar wa inna la nasilu ilaika illa fi ashhuri hurumin famurna bi jumalin minal amri in amilna bihi dakhalna jannah qala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in amurukum bil iman billah wa hal tadruna mal iman billahi syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tu'tu minal maghnami al-khumusu wa anhaakum an arba'in la tashrabu fid dubba wan naqir wa dhuruful musaffatah wal hattamah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Ali haddatsana Abu Asim haddatsana Qurra ibn Khalid حدثنا أبو جمرة الدبعي قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضرة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم وأمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنكير والدروب المزفتة والحنتمة. Jazakumullahu khairan. Masih banyak sebetulnya yang wali-walinya ada Qais, Usama dan yang lainnya. Namun cukup karena waktu. Namun saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang rawi-rawi. Indak ya Qais, kum. Aina mikrofon. Iqra as-sanad. Man Amr ibn Ali. Amr ibn Ali bin Bahar al-Falas as-Sayrafi. Ma makna Sayrafi? Enggak tahu, kemarin dikasih tahu. Al-Falas as-Sayrafi, ahli memilah uang. Ahli membedakan uang yang palsu dengan uang yang asli. Lalu apa hubungannya? Karena dia ahli memilih hadis yang palsu dan yang asli. Dia ahli dalam mensahihkan dan mendoifkan hadis. Abu Asim, man Abu Asim? Atau Makhlad An-Nabil. Abu Jamrah, man ismuh? Nasr bin Imran Ad-Dubai. Ad-Dubai dari mana? Basri. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Laits an Nafi' anil Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna ashaba hadhihi suwar
yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum uhyu ma khalaqtum. Maka di hadis yang akan kita bahas ini berkata Al-Imam Al-Bukhari kepada gurunya haddatsana, berarti dia mendengar dari gurunya Qutaibah ibnu Sa'id. Maka dia Abu Raja Al-Baglani. Dan Abu Raja Al-Baglani dia hidup di tabaqah yang ke-10, fi tabaqah min kibar al-akhidin an itba at-tabi'in, dan tidak pernah bertemu dengan para tabi'in mereka itu. Dan hidup di tabaqah ini guru-guru besar Imam Al-Bukhari seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, Amr ibnu Ali Al-Fallas seperti hadis yang terdahulu, hidup di zaman ke-10. Wa Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi' dan Muhammad ibnu Bashar Bundar, semuanya di tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Adapun kedudukan Abu Raja Al-Baglani, maka dia di atas derajat siqah. Berkata Al-Hafidh di Takrib, siqatun sabtun. Maka antum buka terus Takrib, apa ucapan para ulama, ucapan Ibnu Hajar. Maka disebutkan di Takrib bahwa dia siqatun sabtun. Maknanya di atas derajat siqah. Maka telah disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in, Maslamah ibnul Qasim, dan juga berkata An-Nasa'i siqatun saduq. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan berkata berkata Al-Hakim An-Naisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak, siqatun ma'mun, bahwa dia siqah dan ma'mun. Maka ini di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Laits. Maka Laits dia Ibnu Sa'ad, yang mana dia ulama dari ahli Misr. Dan keutamaan Laits atau dia hidup di tabaqah yang ke-7. Maka dia dari itba at-tabi'in. Kalau tadi tabaqah yang ke-10 keluar dari itba at-tabi'in. Maka sekarang mereka ru'us itba at-tabi'in di tabaqah yang ke-7. Maka Laits ibnu Sa'ad dari kepalanya itba at-tabi'in, muridnya para tabi'in. Maka dia termasuk dari kurun al-mufaddalah, termasuk dari as-salafus salih. Dan Laits ibnu Sa'ad dia seorang alim muhaddis dan faqih dari Mesir. Maka Laits ibnu Sa'ad muhaddis yang kaya raya, jaya raya. Dia mempunyai armada dari perahu-perahu yang dijadikan oleh dia sumber bisnisnya. Disebutkan mempunyai 9 atau kurang atau lebih, yang mana di zaman dulu ekspor impor menggunakan perahu. Maka dia dari Mesir. Mesir di benua apa? Indak ya Pandu. Mesir di benua apa? Amerika, Australia, Asia, Afrika. Ahsan. Maka dari Afrika menggunakan Laut Merah, dia menjual ke negeri-negeri Arab seperti pada zaman itu ke Madinah, ke Makkah, dan juga ke negeri-negeri yang di atas seperti Irak dan Suriah, dan di bawah seperti Yaman. Maka itulah yang dilakukan oleh Laits sehingga dia menjadi miliarder pada zamannya. Muhaddis tapi miliarder. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Selama dia tidak tergantung hatinya kepada dunia, maka bisa seseorang mempunyai kekayaan dan mengajar. Tidak mesti orang-orang ustadz harus miskin. Maka inilah keadaan Laits ibnu Sa'ad. Dalam keadaan dia miliarder ini, disebutkan tidak pernah setiap tahun dia membayar zakat. Maka bagaimana maksudnya? Zakat itu
dia harus mempunyai syarat. Haul as-sanah dan balagon nisab. Dan untuk haul sanah maknanya dalam 1 tahun berputar, perputaran 12 bulan uangnya itu tetap bahkan bertambah. Dan yang kedua balagon nisab, nisabnya sampai berapa? Maka para ulama di zaman now ada yang memberikan hitungan dari segi harta yang bisa kita simpulkan barang siapa yang mempunyai nisab 1 tahun terus tidak berubah bahkan cenderung nambah. Misalnya tahun 2024 sampai 2025 uangnya tetap dalam keadaan misal 55 juta. Maka di sini balagon nisab sudah wajib zakah. Maka jika seseorang di ATM-nya mempunyai 55 juta dan terus masuk nanti ke bulan atau ke tahun yang 2025 jadi 70 juta. Masuk ke tahun 2026 tidak berkurang malah jadi 80 juta. Maka setiap tahunnya dia membayar zakah. Maka Laits ibnu Sa'ad terbayang, miliarder. Bukan hanya masalah puluhan juta. 55 juta tidak ada apa-apanya. Maka dia tiap tahun tidak masuk kepada wajib zakat. Kemana uangnya? Diinfakkan kepada dakwah dan untuk kaum muslimin. Maka ini dari keutamaan Laits ibnu Sa'ad. Di mana dia seorang alim kaya raya. Dan tidak mesti kaya raya kemudian menumpuk uang. Bahkan dia kaya raya dan menginfakkan hartanya. Untuk para penuntut ilmu, untuk para da'i-da'i ilallah, untuk seperti ma'had-ma'had, tempat-tempat menuntut ilmu. Dan itu banyak buktinya. Sehingga setiap tahun uang miliaran itu tidak tersisa di ATM-nya. Kalau di zaman now ATM, di zaman Laits di bendaharanya misalnya. Atau di lacinya. Maka tidak ada yang tersisa. Sehingga dia tidak masuk kepada wajib zakah. Kemana uangnya diinfakkan? Subhanallah. Maka kita sekarang akan menyebutkan sedikit bagaimana hirsul Laits ala musa'adati thalabul ilm. Bagaimana Laits ibnu Sa'ad dulu membantu dakwah, membantu thalabul ilm, membantu orang-orang da'i ilallah yang mengajar tanpa pamrih, yang mengajar tanpa meminta uang pengajaran dan seterusnya. Di antaranya adalah khobar dari Harmalah ibnu Yahya dari muridnya Laits ibnu Sa'ad bahwa Laits ibnu Sa'ad yasilu Malik ibni Anas bimi'ah dinar fis sanah. Fakataba Malik ilaihi ala yadain faba'atha Laits ibni Sa'ad ilaihi bi 500 dinar. Maka seperti itu kehidupan Laits, bahwa dia membantu Imam Malik. Siapa Imam Malik coba? Imam Malik teman, rekan, sama-sama muhaddis. Maka berapa dari kaum muhaddisin sesama mereka saling gontok-gontokan. Terutama yang seumur, seusia dan memegang dakwah. Maka ini kekuasaan saya, di sana kekuasaan kalian. Maka awas jangan masuk daerah kita misalnya. Atau murid saya lebih banyak dari murid kalian, jangan ada murid kami yang pindah ke kalian dan murid kalian belajar kepada kami. Maka ini perkara yang sangat buruk di dalam dakwah. Maka Laits ibnu Sa'ad justru membantu da'i-da'i yang sama seperti dirinya mengajar tanpa pamrih. Maka Imam Malik ibnu Anas dilaqabi dengan Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Mempunyai kekuatan ilmu hadis wa faqih. Namun dia menuntut ilmu dan mengajari manusia tanpa pamrih. Tidak membuat ma'had. Kemudian membayar SPP, uang bangunan, dan yang lainnya. Maka dia hanya mengajar di Masjid Nabi. Bersyukur sekali. Mengajar di Masjid Nabi. Kita sekarang mengajar di Masjid Imam Muqbil.
yang sholat kita berjamaah dan seterusnya alhamdulillah mendapatkan pahala. Namun sholat di masjid Nabi, satu kali sholat seperti 1000 dari sholat di masjid Muqbil Al-Wadi. Jadi orang yang sholat fajar sekarang di masjid Nabi dengan kita yang sholat di masjid Imam Muqbil Al-Wadi, sama-sama sholat fajar, berbeda di sisi Allah pahalanya. Maka dulu Imam Malik mengajar, kemudian setelah itu sholat berjamaah setelah sholat mengajar setelah 5 waktu. Seperti kita di sini. Maka berapa pahala yang dia dapat. Itulah keutamaan Malik ibnu Anas. Dan dia juga mengajar tanpa pamrih. Ikhlas untuk Allah. Maka di sini saling ta'awun antara mereka orang-orang yang berdakwah dengan orang-orang yang di belakang layar. Seperti orang-orang kaya yang ingin membantu dakwah. Maka dia memberikan bantuan langsung kepada Imam Malik. Tanpa kepada yayasan Imam Malik. Tidak mempunyai yayasan Imam Malik. Maka uang diberikan kepada langsung. Nih Imam Malik untuk kehidupan kamu. Kamu mengajar terus. Terus kamu mau mencari makan apa? Kamu ngasih makan untuk anak istrimu dari mana? Maka Laits ibnu Sa'ad disebutkan mengirimi setiap tahun. Disebutkan mi'ah dinar. Dan mi'ah dinar, 1 dinar itu keping emas. Yang beratnya 4,5 gram. Sekarang berapa 1 gram emas? Bu Ida tahu? 1 jutaan. Maka 1 Al-Muhim anggap saja 1 juta ya. Misalnya 1 juta. Berarti 4,5 4 juta setengah. Itu 1 dirham. Maka dia sebulan diriwayat 100. Diriwayat 1000. Yang jelas kalau 1000 berarti 4,5 miliar setahun. Kalau 100 dirham berarti 450 juta setahun. Maka ada yang menginfakkan untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, dan seterusnya 450 juta. Itu kalau 100 dinar. Diriwayat 1000 dinar. Dan berarti 4 miliar setengah. Ini yang dikeluarkan untuk Imam Malik saja. Dan kadang-kadang Malik mempunyai utang. Namanya juga manusia. Meskipun makan dan minum sudah ditanggung. Tapi anaknya mungkin sakit. Istrinya dioperasi kesar. Ada zaman dulu operasi kesar. Butuh 15 juta. Dapat anak butuh 15 juta. Operasi kesar dan seterusnya. Maka di saat berhutang Imam Malik daripada dia pusing utang ditagih-tagih. Walau alam zaman itu ada debit kolektor. Bertato. Rambutnya pang. Kemudian pakai motor yang knalpotnya racing. Maka dia merasa mungkin malu mempunyai hutang. Dia tulis kepada Laits ibnu Sa'ad. Wahai saudaraku Laits, aku punya utang. Tidak tanggung-tanggung berapa. Utangnya 50 dirham. 250 juta. Maka dikirim oleh Laits. Ini untuk bayar utang kami. Maka itulah bagaimana Allah menjadikan Laits ibnu Sa'ad. Dan yang kedua, selain kepada Imam Malik, disebutkan oleh Yahya ibnu Bukair, termasuk dari muridnya juga, wasala ahdal Laits ibnu Sa'ad salasata anfus bisalasati alaf dinar. Subhanallah, sekarang 3.000 dinar. Tadi 1.000 dinar berapa? 4 miliar. Sekarang 3.000 dinar. Di saat mendengar Ibnu Lahiyah, maktabahnya terbakar. Maka di saat maktabahnya terbakar, dia mengirim 1.000 dinar. 4 miliar 500 ribu. Maka dibagikan juga kepada Ibnu Lahiyah dan yang lainnya. Maka ini khobar-khobar yang ada yang menunjukkan bagaimana Laits ibnu Sa'ad yang dermawan dan dia muhaddis.
Dan Imam Malik sendiri mengakui keadaan dari Laits ibnu Sa'ad. Diriwayatkan oleh Abu Saleh, yaqulu kunna ala babi Malik famtana alaina faqulna laisa yusbihu sahibana qala fasami'a Malik kalamana fa'adkhalna alaih faqala lana man sahibukum qulna Laits ibnu Sa'ad faqala tusabbihuni birajulin katabna ilaihi fi qalil asfuri nasbugu bihi siyab sibyanana fanfud ilaina ma sobagna bihi siyabana wa siyab sibyanana wa siyab jiranana wa bagana al-fadlah bi alaf dinar. Nah, di sini alaf dinar. Maka suatu hari Imam Malik di saat datang orang-orang yang menuntut ilmu banyak karena dia di Masjid Nabawi. Kemudian ada seseorang yang mengatakan di antara mereka bahwa Imam Malik di saat melarang mereka, mungkin Imam Malik capek mengajar, maka ada yang meminta pertanyaan tidak dijawab ataupun nanti saja dan sebagainya. Mereka menggerutu, laisa yusbihu sahibana. Imam Malik berbeda dengan teman kita ataupun guru kita. Maka Imam Malik mendengar itu dipanggil. Siapa? Laits ibnu Sa'ad. Berbeda dengan kamu. Maka dimasukkan ke rumah, lalu dia memuji Laits. Bahwa lihat, Laits ibnu Sa'ad mengirim uang-uang untuk diberikan atau dibelikan sabun dan pakaian-pakaian. Kemudian jika pakaian kotor, dicuci. Maka Laits ibnu Sa'ad bahkan mengirim untuk Imam Malik dan tetangganya dan murid-muridnya sabun-sabun untuk mencuci. Jadi membantu untuk dakwah. Maka diberikanlah sabun-sabun setiap bulannya atau setiap tahun sehingga mencuci dengan bersih dari keluarga Imam Malik dan dari tetangganya Imam Malik dan dari murid-murid Imam Malik. Dan bahkan dia berkata, dan keutamaan Laits mengirimiku 1000 dinar. Di sini ucapan Imam Malik, bukan 100 tapi 1000. Berarti 4.500.000. Ada teman seperti itu? Tiap tahun ngasih 4.500.000. Ada. Temannya tidak sembarang teman, muhaddits dunia. Imamnya muhaddits. Maka ucapan para ulama yang memuji Laits sangat banyak sekali. Bahkan dari segi keilmuan. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits ibnu Sa'ad atba lil athar min Malik ibni Anas. Lihat Imam Asy-Syafi'i Al-Misri, Al-Qurashi dari Mesir. Dia belajar dengan Laits ibnu Sa'ad sama-sama dari Mesir. Dan dia pergi ke Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik. Dan dia masyhur menjadi muridnya Imam Malik. Karena mulazamah yang banyak. Karena Imam Malik mempunyai sarana dakwah seperti kita masjid. Maka mengajar terus. Imam Laits ibnu Sa'ad punya. Namun dia tajir. Dia usahawan. Sehingga tidak mungkin tiap hari mengajar. Namun ilmunya Masya Allah. Dan sunnahnya Masya Allah. Lihat bagaimana pengakuan Imam Asy-Syafi'i. Bahwa dia belajar dengan Laits. Dan dia belajar dengan Imam Malik. Sama-sama guru muhaddits. Namun dikatakan Laits ibnu Sa'ad atba lil athar. Namun beda. Imam Laits dia mengikuti sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang termatikan dia hidupkan. Berbeda dengan Imam Malik. Mungkin karena di masjid dan semua orang melaksanakan sunnah maka tidak begitu perhatian. Namun Laits ibnu Sa'ad perhatian. Apa yang dinamakan sunnah diajarkan, hidupkan sunnah.
hidupkan sunnah. Maka di sini menjadi perhatian bahwa Allah memuji Laits ibnu Sa'ad dengan lisan-lisan apalagi muridnya Imam Syafi'i, bahwa dia lebih kuat dari Imam Malik dalam mengikuti sunnah. Maka ini predikat seperti ini didapatkan dari banyaknya mulazamah Laits ibnu Sa'ad, banyaknya mulazamah dengan Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i di sini mempersaksikan bagaimana Laits menghidupkan sunnah. Maka hidupkanlah sunnah ya ibadallah. Menghidupkan sunnah yang dimatikan, realisasi dari ilmu yang kita pelajari. Hidupkan, maka kalian mendapatkan pahala-pahala. Hidupkan seperti kita di sini sholat dengan sandal. Saya lihat sekarang mulai malas kalian. Tidak ada yang sholat dengan sandal. Kecuali 1 orang, 2 orang, atau kita imam. Yang lainnya tidak berpikir kalau itu adalah sunnah. Maka hidupkan sunnah, Allah akan mencintai kalian. Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah mencintai kalian dan diampuni dosa-dosanya. Gara-gara menghidupkan sunnah. Laksanakan sunat-sunat rawatib. Jangan malas. Maka hidupkan sunnah. Lihat Imam Laits dipuji oleh muridnya Syafi'i lebih daripada Imam Malik. Padahal dia duduk lebih banyak dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ini. Dan berkata Imam Ahmad, Laits ibnu Sa'ad kathirul ilm, sahihul hadis. Bahwa Laits ibnu Sa'ad meskipun dia tajir, tapi banyak ilmunya. Tetapi hadis-hadisnya sahih. Bukan sembarangan. Ini siapa yang berbicara? Imam Ahmad. Bukan fulan-fulan yang tidak masyhur. Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad menuntut ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka dia berbicara kepada Laits adalah guru-gurunya. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Laits gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dan berkata Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang dilaqabi dengan the Rattlesnake, Snake, ular derik yang menakutkan, yang ilmunya sangat luas dari ilmu penyakit hadis. Dikatakan Laits ibnu Sa'ad sabtun. Bahwa Laits ibnu Sa'ad bukan sembarangan, dia hafalannya kuat, hafalan imam. Sangat kokoh hafalannya. Dan ini pun ucapan Imam Ahmad, siqatun sabtun. Bahwa Laits itu hafalannya siqatun sabtun. Dan begitu pun ucapan Yahya ibnu Ma'in tentang hafalan Laits. Dan banyak dari ucapan para ulama yang lain. Agar kita tidak banyak waktu terbuang. Dan kesimpulannya bahkan Imam Asy-Syafi'i dari ucapannya yang masyhur mengatakan Laits afqah min Malik. Sampai mengatakan seperti itu. Bahwa Imam Laits lebih faqih daripada gurunya Imam Malik. Maka oleh sebab itu Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair muridnya, dia yang terus menulis bagaimana adab-adabnya Imam Laits. Dia katakan, ma ra'aitu ahadan akmal minal Laits. Aku tidak pernah melihat guru muhaddis seperti Laits. Kaya, miliarder, menolong kepada sesama, mengeluarkan, menginfakkan uangnya tidak peduli untuk dakwah dan seterusnya. Sehingga tidak masuk kepada 1 tahun itu harus membayar zakat. Dan ilmunya yang luas dan akhlaknya yang mulia, membantu sesama dakwah dan seterusnya, tidak bakhil. Maka inilah ucapan dari muridnya Yahya ibnu Bukair. Aku tidak mendapati orang seperti Laits ibnu Sa'ad. Dari ilmu, dari fikih, dari hafalan yang kuat, seperti tadi disebutkan para ulama mengakui hafalannya, dan menghidupkan sunnah, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah sampai tidak masuk 1 tahun zakat. Maka orang-orang yang usaha kecil-kecilan, alhamdulillah, masalah 60 juta setahun mungkin kebanyakan di antara kita melampauinya. Ada. Namun Laits ibnu Sa'ad jelas miliarder, tapi setiap tahun tidak sampai uangnya di lacinya itu 60 juta. Kemana? Diinfakkan begitu saja. Sehingga setiap tahun tidak ada kewajiban zakat. Maka
ini pengakuan dari murid-muridnya Yahya ibnu Bukair bagaimana keadaan Laits ibnu Sa'ad, dan ini tentunya dari Allah Jalla wa'ala. Allah menjadikan dia berakhlak mulia dan seterusnya menjadi qudwah bagi kita. Kemudian meriwayatkan dari Nafi', dia Maula ibnu Umar. Maka Nafi' di sini Maula ibnu Umar dan dia seorang tabi'i. Maka inilah Laits ibnu Sa'ad, gurunya adalah Nafi', maulanya ibnu Umar. Maka tidak tanggung-tanggung, gurunya adalah Nafi'. Maka Nafi' di sini dia bekas budaknya Ibnu Umar. Kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar dan dia terus belajar dengan Abdullah Ibnu Umar. Maka jadilah Nafi' menjadi seorang yang sangat kuat periwayatannya dari Abdullah Ibnu Umar. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari mengatakan hadis yang paling sahih bagiku riwayat Malik Ibnu Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar. Maka riwayat Malik an Nafi' an Ibnu Umar itu hadis yang sanadnya paling sahih. Maka di sini juga menunjukkan bahwa Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dan Laits meriwayatkan di sini dari Nafi', menunjukkan Laits dengan Imam Ahmad itu sama-sama belajar dengan Nafi'. Maka Nafi' di sini seorang imam yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i thiqatun hafidh, Nafi' itu. Dan berkata Imam Ahmad sabtun, thiqatun ma'mun. Maka dia dipercaya hadis-hadisnya. Itu di atas derajat thiqat lafaz-lafaz ini. Kemudian meriwayatkan Nafi' dari Al-Qasim ibni Muhammad. Siapa? Al-Qasim ibnu Muhammad. Al-Qasim ibnu Muhammad anaknya Abu Bakar. Maka dia seorang rawi yang thiqah. Cucunya dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia rawi yang thiqah dan sebaik-baik dari tabi'in. Seperti keilmuannya dan akhlaknya dan adabnya sangat mulia. Dan dia Al-Qasim ini orang yang diantaranya paling kuat periwayatan dari Aisyah. Maka apa hubungannya dengan Aisyah? Ya Abdurrahman. Qasim ibnu Muhammad bin Abi Bakar, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan periwayatannya dari Aisyah sangat kuat. Apa hubungannya Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar dengan Aisyah binti Abi Bakar? Mudah. Baik. Dia kholah bibinya. Maka Aisyah istri Nabi yang banyak sekali ilmunya dan perempuan yang cerdas. Maka termasuk dari perempuan yang paling banyak menghafal hadis. Dari murid-muridnya di antaranya adalah ini Al-Qasim ibnu Muhammad yang merupakan bibi. Dan juga dari Urwah ibnu Zubair. Siapa Urwah ibnu Zubair? Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Apa hubungannya dengan Aisyah? Hendak ya Hudzaifah, Urwah ibnu Zubair. Apa hubungannya dengan Aisyah? Baik. Urwah ibnu Zubair pun mengatakan kepada Aisyah bibi. Karena Urwah anaknya Az-Zubair ibnul Awam. Dan Az-Zubair ibnul Awam suami dari Asma yang merupakan kakak dari Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Maka itulah di zaman dulu. Setiap keluarga belajar dengan keluarganya. Setiap orang tua baik ibu atau bibi. Bibi juga seperti orang tua. Baik bapak atau paman mengajari keponakan-keponakan dan anak-anaknya dari ilmu. Maka dulu yang mengambil ilmu dari Aisyah seperti Urwah ibnu Zubair dan juga Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar dan juga dari para tabi'in yang di luar dari nasab seperti Masruq dan yang lainnya, maka mereka imam-imam pada zaman tabi'i. Kemudian meriwayatkan dari Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha
dia seorang sahabiyah, istri Nabi yang sangat cerdas. Maka keutamaannya sangat banyak. Mungkin kita cukupkan dengan beberapa saja. Maka dari keutamaannya pertama telah datang nas dari Nabi yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Masalu Aisyah kasairin nisa kamasali sarid ala sairit ta'am. Permisalan Aisyah dengan perempuan-perempuan selainnya bagaikan makanan sarid dari makanan Arab lainnya. Apa itu sarid? Sarid adalah makanan khusus bagi Arab yang istimewa, yang dibuat di waktu Id, yang mana dia adalah daging, baik unta, baik sapi, yang penting daging. Daging kambing, kalau daging ayam kayaknya tidak termasuk, karena terlalu mudah daging ayam. Maka daging kambing ataupun daging unta, daging sapi, itu dicampur dengan roti. Maka di sini dinamakan sarid. Dan ini suatu keutamaan makanan ini di hari-hari Id. Maka ingin makan sarid nunggu hari Id. Seperti kita waktu kecil ingin opor ayam dengan ketupat. Ayo kepada pembantu minta. Minta, nunggu Id, nanti Id. Ya Allah kapan Id? Bikin opor ayam sama ketupat, sama kentang, dan seterusnya. Itu di hari Id misalnya. Maka seperti ini sarid tidaklah dibuat kecuali di hari Id. Maksudnya makanan istimewa. Maka kata Nabi, keistimewaan Aisyah dari perempuan-perempuan biasa seperti makanan sarid dari makanan-makanan yang lainnya. Siapa yang makan makanan Arab? Ada ful, fasolia, shakshuka. Sarid itu lebih dari itu semua. Kemudian dari keutamaan Aisyah juga di hadis Al-Bukhari dan Muslim, berkata Aisyah, di saat datang Jibril menurunkan wahyu, maka dia berkata kepada Nabi, balik salami ala Aisyah. Sampaikan salamku kepada Aisyah. Maka Nabi diturunkan wahyu, Jibril melihat Aisyah, maka berikan salamku kepada Aisyah. Aisyah perempuan solehah, ketar-ketir takut. Kenapa? Dilihat oleh Jibril. Dalam keadaan mungkin tidak menggunakan hijab karena di rumah. Maka lihat perempuan solehah. Tidak mau dilihat oleh orang lain selain dari suami. Berbeda dengan perempuan zaman now. Apalagi hari Kamis ke pasar. Maka memoles bibir. Menggunakan bedak putih di wajahnya bagaikan ondel-ondel. Ke pasar hanya beli cabai 40.000 udah pulang. Tapi pakai parfum, pakai motor, dan seterusnya. Membuat fitnah tukang cabai, membuat fitnah tukang kentang. Berapa kentang bang? 20.000. Bang murahin aja. Akhirnya dengan bau parfumnya dan senyumannya, 5 baleh. Ya udahlah, untuk adik 5 baleh tidak apa-apa. Al-muhim seperti itu, perempuan di zaman now. Adapun perempuan Aisyah radhiyallahu anha justru dia takut. Apa yang dikatakan? Wa alaihi salam. Taro 5 aro. Dia melihatku dan aku tidak melihatnya. Maka sahihnya dia melihatku, Aisyah malu. Dilihat oleh Jibril. Kecantikannya dilihat oleh Jibril, bukan dari suaminya. Beda apa tidak perempuan zaman now dengan zaman dulu, di zaman Aisyah terutama, atau Aisyah itu sendiri. Maka inilah kelebihan Aisyah dari perempuan-perempuan yang lain, bagikan sarid dengan makanan yang lainnya. Dan dari keutamaan Aisyah juga yang ketiga, maka dia minal muksirin fi riwayatil athar. Abi Hurairah summa yalihi Ibnu Umar summa Anas summa Aisyah. Maka lihat Aisyah di urutan setelah Abi Hurairah. Kemudian Ibnu Umar. Kemudian Anas. Kemudian Aisyah. Maka inilah keutamaan Aisyah. Dan kita tutup pembahasan ini dengan hadis. Yang mana hadis ini yang berhubungan dengan Kitabut Tauhid. Di mana seseorang menggambar dengan tangannya.
dari makhluk bernyawa, menggambar ular piton. Kemudian digambar dengan baik seakan-akan 3 dimensi. Dia lagi membuka rahangnya, mau memangsa, maka dengan detail matanya dan tubuhnya seperti makhluk bernyawa yang dia ciptakan dari tidak ada di kertas kemudian dibuat. Atau patung 3 dimensi. Maka seseorang yang membuat patung, terutama orang-orang kufar membuat patung-patung untuk disembah. Seperti di India dan yang lainnya membuat patung Shiva, membuat patung yang lainnya. Dan di zaman jahiliyah dulu, di zaman Nabi membuat patung-patung Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan apa saja untuk disembah. Maka ini semuanya masuk kepada kitab tauhid dari bab mereka menciptakan sesuatu bernyawa seakan-akan yang mana itu menyelisihi Allah Jalla wa'ala yang mempunyai sifat membentuk dari makhluknya dan membuat dan tinggal di hari kiamat kelak disuruh untuk meniupkan ruh. Maka ini adab yang besar. Maka lihat di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ashaba hadihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini akan diadab di hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Maka akan diperintah oleh Allah di hari kiamat kelak, ayo hidupkan dari apa-apa yang kamu buat. Maka di sini permasalahan gambar, menggambar dengan tangan dari animasi-animasi yang antum lihat, menggambar Naruto, menggambar hewan yang bernyawa, kuda dan sebagainya dengan jelas, maka ini hukumnya haram. Dari segi apa? Dia bagaikan membuat makhluk bernyawa. Tinggal diberikan ruh saja. Maka sebagian dari mereka orang-orang yang menggambar, Allah berikan kemampuan memindahkan. Apa yang dia lihat harimau, maka dia pindahkan ke kanvasnya, ke kertasnya, ke komputernya. Di zaman now mudah sekali animasi. Maka akan lebih jelas lagi. Ini yang dilarang tanpa khilaf. Tentang permasalahan membuat gambar, ini yang dilarang. Menggambar dengan tangan, ataupun di zaman now, sebutkan oleh para ulama dengan mengedit gambar bernyawa, lebih mirip lagi dengan bayangan seakan-akan 3 dimensi, maka ini yang diinginkan, diharamkan. Dan juga membuat patung. Seperti membuat patung Rahwana berkelahi dengan Jatayu. Tahu kisah Rahwana yang menculik Sinta dan kelahi dengan burung Jatayu. Maka di sini dibuat bagaimana perkelahian yang epik. Rahwana memukul dengan gada dan Jatayu lehernya terpatahkan dan Sinta di tangan kirinya. Maka pembuatan patung ini jelas haram. Menciptakan Rahwana seperti manusia dan Jatayu burung yang lengkap dengan anggota badannya dan Sinta yang di dekapnya. Maka ini haram. Dan ini juga masuk kepada hadis Ali, wala tada suratan au timsalan ila tamastaha. Maka jika kalian mendapati dari makhluk bernyawa, dari gambar-gambar ataupun dari patung-patung, maka agar diputuskan kepalanya. Kesimpulannya, orang-orang yang menggambar dengan tangan, membuat animasi atau membuat yang bergerak dan tidak bergerak, maka hukumnya haram dan membuat 3 dimensi patung juga. Wa al ulama di sini kita memberikan karena khilaf. Khilaf al ulama an mas'alatil video wa mas'alati fotografi seperti yang ada di HP-HP. Maka sebagian ulama mengatakan HP beda lagi. Ataupun bahkan jepretan dari screenshot berbeda. Dengan membuat dengan tangan. Dan ini yang diinginkan. Karena hadis-hadis ini dulu di zaman Nabi. Dan di zaman Nabi belum ada kamera yang hanya 1 detik
screenshot langsung bisa masuk kepada gambar. Maka mereka membuat, melukis dan sebagainya. Maka permasalahan melukis gambar bernyawa tidak ada khilaf. Dia hukumnya haram. Namun permasalahan screenshot bagaimana? Ikhtilaf di kalangan ulama bahwa HP dari kamera yang di zaman now dengan mudah itu tidak masuk kepada gambar dan diberikan rukhsah bagi mereka yang mengambil gambar untuk paspor dan untuk bitokoh, KTP dan sebagainya, maka diberikan rukhsah sebagian para ulama dikembalikan kepada mereka yang mewajibkan. Lalu kita bagaimana? Ya sudah, kita terpaksa. Maka dalam permasalahan fotografi terjadi khilaf. Adapun permasalahan video, maka para ulama lebih memudahkan lagi bahwa video terbagi menjadi dua. Ada video yang seperti video call langsung, seperti kita menyimpan CCTV langsung. Dan ada yang video disimpan. Terjadi khilaf. Dan ini pun kebanyakan daripada ulama mengatakan masalah video beda dengan pembuatan gambar dengan tangan seperti yang diinginkan oleh Nabi. Wallahu a'lam. Yang jelas yang kita masuk sekarang kepada pembahasan kitab tauhid bahwa mereka orang-orang yang menggambar ataupun membuat patung bernyawa, maka seakan-akan dia menyerupai Allah dari segi membentuk. Karena suwar adalah pembentukan, di mana orang yang membuat patung dengan wajah yang benar-benar menyerupai manusia. Dengan tangannya, berotot, dan seterusnya. Nah, nanti di hari kiamat tinggal mereka itu diadab dan diperintahkan, sekarang berikan ruh kepadanya. Ini ancaman Allah dikarenakan mereka bagaikan menyerupai Allah. Membentuk makhluk hidup, membentuk makhluk bernyawa. Maka dari sini yang dinamakan pengharaman adalah makhluk bernyawa. Bagaimana aku seorang pematung, namun patung-patungku abstrak. Aku seorang pelukis, tetapi lukisanku alam. Melukis bagaimana desain masjid. Jadi pembuat misalnya arsitek. Gambar-gambarnya hanya masjid, gambar-gambarnya hanya jembatan. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masuk kepada ini. Karena bukan makhluk bernyawa. Fahimtum? Maka kesimpulannya hadis tentang permasalahan menggambar dan membuat patung, maka yang tidak ada khilaf adalah membuat gambar dengan tangan, dengan pena, dengan kuas, dan seterusnya. Maka itu yang haram. Dan begitu pun membuat patung dan seterusnya. Dan itu kapan? Jika makhluk bernyawa, itu yang haram. Jika membuat maket masjid, membuat maket jembatan, membuat bahkan maket mall, maket perkotaan, maka di situ dia membuat patung-patung yang halal. Namun patung-patung yang bernyawa, meskipun jelek, seperti peringatan 17 Agustus, membuat patung Bung Tomo misalnya, dengan kopiahnya. Allahu Akbar, misalnya jihad di Surabaya. Maka dengan warna hijau dan wajahnya juga buruk, pokoknya menginformasikan itu adalah Bung Tomo, di sini haram. Maka inilah yang bisa kita berikan yang berhubungan dengan kitab tauhid dari segi apa menyerupai Allah dalam menciptakan makhluk bernyawa haram, baik menggambar ataupun melukis ataupun patung, dan ini yang tidak khilaf. Adapun masalah fotografi dan masalah kamera apalagi video, maka telah banyak dari para ulama yang khilaf, sehingga banyak antum melihat ucapan-ucapan ulama dalam permasalahan ini tidak sepakat dimasukkan kepada pengharaman di sini. Sehingga hadis-hadis seperti Aisyah dan yang lainnya adalah perkara-perkara yang tidak khilaf, adalah melukis dengan tangan dan juga membuat patung dengan tangan, itu yang diharamkan dan itu yang kelak akan diperintahkan
untuk uhyu ma khalaqtum, maka berikanlah ruh kepada apa yang kamu ciptakan. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa